Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku Channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, salat Jumat merupakan kewajiban bagi tiap muslim, khususnya bagi kaum laki-laki yang sudah akil atau balik dan juga tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Seorang muslim dianjurkan untuk bersegera mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, terlebih apabila azan telah berkumandang. Mereka juga diperintahkan untuk menghentikan sementara jual beli dan meninggalkan urusan duniawi jika seruan sholat Jumat sudah dikumandangkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, selain anjuran bersegera ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, ada beberapa hal yang disunahkan sebelum kita pergi ke Jumat. Di antaranya mandi, memotong kuku, mencukur rambut dan kumis, dan memakai wangi-wangian. Namun ada beberapa larangan yang jarang diketahui, bahkan masih dilakukan saat sedang mendengarkan khutbah Jumat. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang Jumatan versi Muhammadku Channel. Yang pertama, berbicara saat khatib berkhutbah. Khutbah merupakan rangkaian salat Jumat yang harus ada dan diperhatikan dengan seksama. Namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai ada beberapa jamaah yang saling berbicara padahal khutbah sedang berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau berkata kepada temanmu dan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, diamlah. Sesungguhnya engkau telah melakukan kesia-siaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad rahimakumullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Namir dari Mujalid dari As-Sabi dari Ibnu Abbas yang telah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat padahal imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya sama dengan keledai yang memikul kitab-kitab yang tebal, dan orang yang berkata kepadanya, 'Diamlah,' maka tiada pahala Jumat baginya." Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Ahmad, Malik, Abu Dawud, dan An-Nasai dengan redaksi masing-masing. Karena perkataan sia-sia semestinya tidak keluar dari mulut seorang muslim, apalagi saat ibadah Jumat seperti ini. Karena khutbah Jumat itu setara dengan 2 rakaat. Jadi, jika lalai dari mendengarkannya, maka seakan-akan kita lalai dari 2 rakaat sholat itu. Yang kedua, melakukan sesuatu seperti bermain HP. Semua hal yang diharamkan ketika sholat, haram juga dilakukan ketika mendengar khutbah. Semisal makan, minum, ngobrol, menjawab salam, berbicara, bahkan bertasbih. Jika bertasbih saja mereka menganggap hal ini tidak boleh dilakukan ketika khutbah, apalagi untuk perkara HP. Namun perkara bermain HP tersebut masih juga sering kita mendapatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan sebagai berikut, "Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi salat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang, ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia." Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, melangkahi pundak seseorang. Larangan ini ditunjukkan bagi orang yang terlambat datang ke masjid saat khotib sedang berkhutbah, lalu melihat ada celah di saf dan berupaya melewati pundak orang lain untuk menepati celah yang kosong tersebut. Barang siapa di hari Jumat melangkahi pundak orang lain, maka akan dibuatkan baginya jembatan ke jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan hadis lain dari Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Laki-laki itu melangkahi pundak orang-orang hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduk, sungguh engkau telah terlambat dan menyakiti orang lain. Yang keempat, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Imam Nawawi mengatakan larangan duduk memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Yang kelima, mengangkat tangan saat khotib berdoa di khutbah kedua. Maka tidak disyariatkan bagi para makmum mengangkat kedua tangan mereka pada saat doa khotib di atas mimbar pada hari Jumat. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Umarah bin Ruwaibah, dia melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar. Maka Umarah berkata, semoga Allah memburukan dua tangan itu. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah lebih dari mengisyaratkan dengan tangannya begini. Dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimakumullah berkata, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sunnah tidak mengangkat dalam khutbah. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, demikian hal-hal yang dilarang ketika kita sholat Jumat atau mendengarkan khutbah pada hari Jumat yang sebagian jarang diketahui dan masih dilakukan versi Muhammadku Channel. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah-ibadah sesuai yang diajarkan dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongannya yang mendapat pengampunan. Amin amin ya robbal alamin.